Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yogi Irawan, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi. Saya selaku dosen tetap Prodi S1 Farmasi, Stikes Borneo Cendekia Medika, Pangkalan Bun. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah farmakologi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah F.4203 berbobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Untuk teorinya diselenggarakan selama 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi teori dan 2 kali untuk pertemuan UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas terkait konsep dasar farmakologi yang meliputi nasib obat di dalam tubuh, mekanisme kerja obat, faktor yang mempengaruhi kerja obat di dalam tubuh, serta target aksi obat. Adapun capaian lulusan untuk CPL pada mata kuliah ini meliputi CPL 3, CPL 4 yang sudah tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi langsung oleh Kaprodi dan gugus penjaminan mutu. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan konsep teoritis secara umum dan khusus farmakologi dan toksikologi. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan nasib obat di dalam tubuh. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme kerja obat. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi kerja obat di dalam tubuh. Dan CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan target aksi obat. Pada mata kuliah ini, saya menerapkan 3 komponen proses pembelajaran. Yang pertama, delivery, yaitu di sini saya memberikan materi, RPS, serta kontrak perkuliahan kepada mahasiswa pada saat pertemuan pertama perkuliahan. Kemudian yang kedua, interaction. Pada mata kuliah ini, saya melibatkan 2 arah, dosen dan mahasiswa, berupa diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi bersama. Dan terakhir, assessment atau sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup assessment formatif untuk penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dengan tujuan memberikan umpan balik kepada mahasiswa agar proses belajar dapat diperbaiki sebelum penilaian berakhir, berupa tanya jawab, kuis, tugas individu atau kelompok, serta penilaian sikap, keaktifan mahasiswa, serta keterampilan mahasiswa. Selanjutnya untuk asesmen sumatif, yaitu berupa nilai UTS dan nilai UAS. Model pembelajaran pada mata kuliah ini saya menggunakan 2 model pembelajaran, yakni experiential learning dan project based learning. Kedua model pembelajaran ini saya merasa sangat tepat atau sesuai untuk diterapkan dalam mata kuliah farmakologi karena kedua metode ini berpusat pada mahasiswa atau student centered learning dan mendukung pendekatan secara outcome based education. Kemudian referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini berupa buku referensi para ahli peneliti serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai pembaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut adalah video proses pembelajaran saya di dalam kelas pada mata kuliah farmakologi toksikologi dengan materi pada pertemuan ketiga, yakni nasib obat di dalam tubuh yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Kebetulan untuk hari ini kita melaksanakan perkuliahan farmakologi pertemuan ketiga terkait dengan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Untuk materi ini sudah saya pernah sampaikan waktu kita pertemuan pertama perkuliahan, di kontrak perkuliahan sudah saya cantumkan, di RPS pun sudah saya cantumkan. Artinya materi ini sudah pernah saya sedikit tampilkan di waktu pertemuan pertama perkuliahan. Ya, kita melanjutkan pertemuan ini dari pertemuan sebelumnya, bahwasanya kemarin sudah saya ingatkan, hari ini kita akan belajar atau memahami tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Artinya hari ini kalian sudah punya modal dari rumah ke kampus untuk kuliah hari ini dengan materi ini. Paham? Oke. Yang pertama terkait dengan konsep farmakologi, ya. Konsep farmakologi ini selalu saya tampilkan di setiap pertemuan. Pertemuan pertama sudah saya cantumkan juga, kemudian di pertemuan kedua, ketiga pun saya cantumkan kembali. Sebatas untuk mengingatkan kalian bahwasanya ilmu farmakologi itu ilmu murni, ilmu penting dari satu orang farmasi. Ya. Bahwasanya di sini sudah dijelaskan farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat dan pengaruhnya terhadap fungsi fisiologis organ melalui proses kimia ataupun proses molekular sel yang mengaktifasi ataupun menghambat dari proses yang ada di tubuh. Artinya proses pengobatan di dalam tubuh. Nah, pengobat itu menggunakan obat. Nah, ini obatnya. Obat adalah suatu zat atau bahan zat yang terbuat dari beberapa campuran zat kimia, zat tambahan atau zat eksipien dan lain sebagainya, yang dapat membawa perubahan dalam proses fisiologis tubuh manusia. Ya. Kemudian digunakan untuk mengobati, mengurangi atau meredakan nyeri dan lain sebagainya, mencegah bahkan mendiagnosis suatu penyakit. Itu dinamakan obat, ya. Kemudian obat dikatakan aman atau layak digunakan jika memiliki aktivitas biologik, kemudian aman dikonsumsi, kemudian mempunyai karakteristik sendiri, ada dosis, sifat fisika kimia, kemudian ada unsur farmakokinetika, artinya ada peran absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresinya di situ. Paham sampai sini ya? Oke, lanjut dulu. Hari ini materi yang kita pelajari tentang nasib obat dalam tubuh, atau meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi yang sering disingkat menjadi ADME. Sebelum kita mulai, untuk mata kuliah ini dan materi ini kita memiliki capaian pembelajaran, di mana ini oleh kita semua bahwasanya kalian sebagai mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari farmakologi, memahami proses dari seluruh ADME, ya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan faktor yang mempengaruhi nasib obat di dalam tubuh. Yang terakhir, menghubungkan proses ADME tadi dengan efektivitas dan keamanan terapi. Artinya, obat yang kita konsumsi harus memiliki efek terapi yang diharapkan. Tahu konsep dasar dari obat? Tinggi efek terapi, sedikit efek samping. Jadi sedikit efek samping tapi tinggi efek terapi. Paham ya? Itu dasar. Kemudian pengertian dari farmakokinetika. Di sini farmakokinetika sendiri adalah ilmu yang pelajari tentang perjalanan obat di dalam tubuh sejak diberikan hingga dikeluarkan lagi dalam bentuk beberapa hal atau zat yang tak terlarut dalam tubuh atau zat toksiknya yang dibuangkan. Ya, itu peran farmakokinetika, di mana di dalamnya ada 4 poin, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Oke, sampai sini paham? Oke, ADME pernah saya
spill sedikit di kontrak perkuliahan. Ya, mungkin sedikit kita kulas sedikit dari beberapa poin ini yang ingin saya ketahui tentang pemahaman kalian tentang materi ini. Karena teman sudah saya ingatkan, hari ini kita belajar tentang materi ini. Ya, artinya kalian sudah punya modal di rumah untuk hari ini. Paham ya? Oke, saya ingin sedikit bertanya. Siapa yang bisa jawab? Silakan angkat tangan. Apa yang kalian ketahui tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi? Oke, Atme untuk absorpsi dulu deh, silakan. Ada yang mau tanyakan? Angkat tangan. Absorpsi apa? Ayo silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, Rida. Saya itu Pak izin menjawab tadi. Atma itu adalah proses farmakokinetika yang menggambarkan perjalanan obat di dalam tubuh. Untuk A-nya itu atau absorpsi itu adalah penyerapan obat dari tempat pemberian ke sirkulasi sistemik. Kemudian untuk distribusinya, distribusi obat ke jaringan tubuh atau organ. Dan untuk metabolisme itu perubahan struktur kimia obat terutama di hati. Untuk ekskresi, pengeluaran obat atau metabolit dari tubuh terutama melalui ginjal, Pak. Oke, Rida. Good, Rida. Tadi sudah dijelaskan sama Rida ya, secara singkat bahwasanya peran absorpsi itu ternyata tuh penting dari obat masuk sampai obat itu keluar. Oke, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Yang ingin saya ketahui bahwasanya metabolisme itu tidak hanya obat. Peran yang kita metabolisme artinya semua apapun yang kita konsumsi dari obat, makanan, minuman, semua akan metabolisme di hati. Oke. Pertanyaan saya satu lagi. Siapa yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangan. Ekskresi, obat yang sudah dimasukkan dalam tubuh atau dikonsumsi kita oleh tubuh, kemudian dicerna, kemudian dikirim, didistribusikan sesuai targetnya. Kemudian apa saja ini ekskresi itu, misalkan berupa toksik dan lain sebagainya. Nah, dia dibuang atau diekskresi melalui apa kira-kira? Jika ingin menjawab, silakan angkat tangan. Yuk, siapa yang bisa menjawab tentang ekskresi itu berupa apa aja? Yuk. Tangan. Baik Bapak, saya izin menjawab. Untuk hasil dari bentuk ekskresi itu contohnya ada feses, ada keringat, dan urin, Pak. Oke, good, Devi. Bahwasanya ekskresi itu bisa dibuang melalui feses, urin, bahkan keringat. Ya, jadi buang itu zat yang sudah tidak terpakai kembali di dalam tubuh atau toksiknya yang dikeluarkan oleh tubuh. Oke, paham sampai sini ya? Oke, kita lanjut kembali. Kita masuk ke absorpsi. Di sini absorpsi obat pertama yaitu absorpsi. Apa itu absorpsi? Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Rida bahwasanya proses perpindahan obat dari tempat pemberian menuju sirkulasi sistemik. Artinya obat yang sudah masuk dalam tubuh dikirim melalui sirkulasi sistemik. Oke, saya secara singkat. Misal, contoh obat yang kita konsumsi itu adalah sediaan tablet atau tablet paracetamol, karena paracetamol umum untuk dikonsumsi sama semua usia di saat demam, ya kan? Oke, obat diminum, kemudian tablet itu diminum, tablet pecah menjadi granul, paham? Kemudian dari granul pun pecah menjadi zat aktif. Nah, zat aktif itu yang terlarut ke dalam sirkulasi sistemik. Jadi prosesnya panjang. Beda halnya dengan obat yang kita konsumsi itu berupa sirup. Tidak ada proses pecah kembali karena sirup sudah
cair gitu loh. Jadi sirup kita minum, artinya kita minum sirup langsung bergabung ke sirkulasi sistemik tanpa proses pecah. Lebih cepat mana? Lebih cepat sediaan sirup. Paham ya? Oke, tujuan dari absorpsi ini agar obat mencapai kadar terapeutik dalam darah sampai ke targetnya, tidak salah sasaran. Oke, lanjut. Kita masuk ke rute pemberian obat. Di sini beberapa yang sudah saya cantumkan di sini. Yang pertama, paling umum, paling mudah yang dikonsumsi dari sejak dini lansia, oral. Ya. Kemudian oral pastinya melalui mulut dan sistem pencernaan. Kemudian ada sediaan intravena. Melalui apa intravena? Melalui mulut. Kemudian ada sediaan transdermal. Biasanya di mana transdermal? Sediaannya biasanya pads, ya, tahu ya sediaan pads. Oke. Kemudian ada sediaan topikal, sediaan luar, sediaan dan lain sebagainya. Artinya sediaan yang bisa meredakan dari bentuk lokal. Kemudian ada sediaan parenteral, yaitu ada subkutan intramuskular. Di mana posisi pemberiannya? Di bawah kulit, dan di bagian otot. Sediaan inhaler buat apa? Meredakan sesak napas di saat contoh penyakit asma kambuh. Ada sediaan rektal. Sediaan apa itu? Contohnya suppositoria yang tidak bisa, obat itu yang tidak bisa dikonsumsi melalui pencernaan mulut, mau nggak mau solusinya melalui rektal, ya. Contoh sediaan sembelit, penyakit dan lain sebagainya. Paham sampai sini ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi dari absorpsi. Yang pertama ada kelarutan obat. Kemudian ada bentuk sediaan, ukuran partikel, stabilitas obat. Kita masuk ke distribusi obat. Perpindahan obat dari darah menuju jaringan target. Artinya, misal obat yang kita konsumsi ini memang untuk meredakan nyeri, artinya target utamanya ya di bagian nyeri, nyeri kepala, nyeri kaki dan lain sebagainya. Ya. Kemudian tujuannya obat mencapai organ target sehingga memberikan efek terapi. Kembali ke slide pertama tadi. Yang diharapkan dalam obat kita yaitu efek terapi yang tinggi, bukan efek samping yang tinggi. Paham ya? Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk ke metabolisme obat. Yang tadi sudah disinggung sedikit oleh mahasiswa juga, bahwasanya metabolisme obat ini proses perubahan obat menjadi bentuk yang lebih mudah dikeluarkan dari tubuh. Proses ini terutama terjadi di hati dan bertujuan untuk mengurangi toksisitas obat. Artinya yang tidak terlarut di saat proses metabolisme itu akan terbuang, yang mengikuti proses ekskresi tadi. Ya. Nah, di bagian metabolisme ini terdapat dua fase. Yang pertama fase 1, dia reaksi oksidasi, reduksi sama hidrolisis berupa cairan. Reaksi ini mengubah struktur kimia obat sehingga menjadi lebih reaktif. Ya, obat yang sudah di metabolisme bisa bereaksi mengubah struktur kimianya sehingga menjadi lebih reaktif, lebih meningkat artinya. Kemudian fase kedua, reaksi konjugasi, sulfurasi dan glukronilasi. Tahap ini obat menjadi lebih larut dalam air sehingga mudah dikeluarkan dari tubuh. Jadi setelah dia larut dalam air, mudah dikeluarkan oleh tubuh. Misalkan toksiknya keluar berupa keringat dan lain sebagainya. Oke, nah di sini ada faktor yang mempengaruhi dari metabolisme. Yang pertama ada umur, genetik, penyakit hati, interaksi obat, induksi enzim, inhibisi enzim.
yang ingin saya tanyakan kepada kalian, kenapa di sini ada poin umur dan genetik menjadi faktor yang mempengaruhi dari metabolisme suatu obat? Ada yang bisa menjawab? Oke. Izin menjawab Bapak. Untuk bagian usia itu efektivitas enzimnya metabolisme berubah seiring bertambahnya usia. Bayi yang memiliki enzim yang belum berkembang sempurna, sedangkan lansia mengalami penurunan fungsi hati sehingga metabolisme obat menjadi lebih lambat. Sedangkan genetik itu perbedaan gen menyebabkan efektivitas enzim metabolisme. Misalnya enzim CYP450 berbeda pada setiap individu. Akibatnya ada orang yang metabolisme obat lebih cepat atau lebih lambat sehingga respon terhadap obat juga berbeda. Oke, terima kasih sudah bantu menjawab. Jelaskan bahwasanya umur dan genetik mempengaruhi dari usia lansia karena beberapa organ dalam tubuh itu mempengaruhi dari metabolisme juga. Oke. Ini ada penyakit hati. Jika ada riwayat penyakit hati atau contoh sediaan atau zat HbSAg tinggi dalam tubuh, artinya obat yang di metabolisme hati juga akan berpengaruh. Karena posisi hati, SGOT, SGPT lagi tinggi-tingginya, artinya obat yang akan di metabolisme di hati juga tidak akan baik. Paham ya? Oke, kemudian ada interaksi obat. Nah, ini yang pernah kita pelajari juga, bahwasanya tentang interaksi obat antara obat satu dan obat kedua, bahkan obat penyerta yang lainnya belum tentu bisa aman dikonsumsi berbarengan. Karena antara obat itu memiliki interaksi, yang mana obat itu jika dia memiliki interaksi, entah muncul berupa alergi obat atau lain sebagainya seperti mual, muntah, ada indikator yang muncul di kulit. Nah, itu mempengaruhi dari interaksi obat. Artinya itu dampak dari interaksi obat. Atau poin akhirnya interaksi obat. Di sini proses pengeluaran obat atau metabolit dari tubuh. Tadi sudah dijawab oleh teman kita. Ekskresi itu bisa berupa urin, kemudian feses, kemudian keringat, sebagainya, ya. Oke. Obat itu perlu diekskresi atau zat yang tidak harus itu perlu diekskresi karena jika dibuang artinya toksisitasnya itu menumpuk di dalam tubuh. Obat itu kita pelajari awal obat masuk sampai obat itu keluar. Jadi artinya ada zat yang kita harapkan, ada zat yang tidak kita harapkan oleh tubuh. Paham sampai sini ya? Oke, itu poin ADME yang sudah kita secara singkat. Kemudian kita masuk ke sesi selanjutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke saya. Silahkan. Oke. Bertanya Pak, mengapa pemahaman ADME ini penting dalam pengembangan suatu obat? Oke, tadi ada pertanyaan dari teman kita, mengapa ADME atau fungsi distribusi metabolisme ekskresi itu menjadi peran penting dalam pengembangan suatu obat? Ada yang bisa bantu jawab? Oke. Saya mau menjawab pertanyaan dari Erni, Pak. Mengapa ADME penting dalam pengembangan suatu obat? Karena ADME menentukan bagian obat diserap atau absorpsi, distribusikan di metabolisme dan diekskresikan di dalam tubuh. Untuk memastikan obat aman, efektif, menentukan dosis yang tepat, serta meminimalkan efek samping dan interaksi obat. Oke, sudah bantu pertanyaan oleh temannya. Saya luruskan sedikit. Memang pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa ADME menjadi peran penting dalam pengembangan suatu obat? Tadi sudah dijawabkan bahwasanya untuk mencegah interaksi obat pastinya, untuk melihat suatu obat itu benar-benar berefek atau tidak, artinya efek ini efek terapi. Oke, ada lagi? Saya kasih satu kesempatan lagi untuk bertanya.
Saya ingin bertanya, mengapa obat itu tidak diperbolehkan dikonsumsi bersamaan dengan buah-buahan seperti pisang? Apakah ada hal yang mempengaruhi penyerapannya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi ada pertanyaan yang muncul dari temannya. Memang ada sering terjadi di orang-orang awam atau orang-orang tua yang lain tidak mengetahui tentang obat itu, setiap mengkonsumsi obat didampingi dengan pisang atau makanan lainnya, itu memang mempengaruhi. Nah, tadi muncul pertanyaan, apakah alasannya pisang salah satu makanan yang dibarengi dengan obat itu, pisang mempengaruhi zat atau pelarut dalam tubuh terkait obat. Ada yang bantu mau menjawab? Oke. Akan bantu menjawab dari pertanyaan Lipi. Karena pisang mengandung kalium atau potasium yang tinggi, jadi dapat menyebabkan hiperkalemia yang dapat memicu kelemahan otot dan gangguan irama pada jantung. Oke, terima kasih sudah bantu menjawab. Jawabannya sangat tepat ya. Kenapa pisang memang dilarang? Salah satunya pisang dilarang dikonsumsi berbarengan sama obat karena ada zat yang meningkatkan resiko. Ya. Contohnya hiperkalemia, penumpukan kalium ya, di dalam pisang itu terdapat tinggi kalium. Artinya di tubuh itu nanti akan dapat mengganggu kerja otot jantung. Itu memang tidak dibolehkan, dianjurkan. Artinya jika mengkonsumsi obat itu cukup dengan air putih saja. Tidak boleh dengan minuman-minuman yang lain berupa teh misalkan, kopi, tidak boleh. Apalagi dengan dibarengi dengan makanan lainnya. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, saya rasa cukup ya perkuliahan untuk ATME ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Untuk hari ini kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Sekian untuk hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah farmakologi pada program studi Sarjana Farmasi Stikes Borneo Cendekia Medika Pangkalan Bun. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PP. Semoga dengan video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.